Shalom, salam damai sejahtera saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema peran penting ibu bagi masa depan anak, yang terambil dari 2 Timotius 1 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudaraku, suatu hari Thomas Alva Edison kecil pulang dari sekolah membawa sebuah surat untuk ibunya. Ia berkata, "Ibu, guruku menyuruhku memberi surat ini. Katanya ibu yang boleh membacanya." Sang ibu Nancy Edison membacanya dengan mata berkaca-kaca, lalu tersenyum dan berkata, "Anakku, surat ini mengatakan bahwa kamu sangat jenius. Sekolah ini terlalu kecil dan tidak mampu mengajar anak sepintar kamu. Maka mulai hari ini ibu yang akan mengajarimu di rumah saja." Bertahun-tahun kemudian, setelah ibunya wafat dan Thomas Edison telah menjadi seorang penemu besar, ia menemukan kembali surat itu. Ternyata isinya sangat berbeda. "Anak Anda terlalu bodoh untuk belajar di sekolah ini. Kami tidak bisa membiarkannya terus di sini." Edison menangis sejadi-jadinya, lalu ia menulis dalam buku hariannya, "Thomas Alva Edison adalah anak bodoh yang dididik oleh seorang ibu yang luar biasa hebatnya hingga menjadi seorang jenius abad ini." Sebagaimana yang dilakukan oleh Nancy Edison, ia tidak menyerah pada keadaan keterbatasan hidup dan juga pada penilaian orang. Tetapi dengan kasih, iman, kerja keras, dan ketekunan, ia membesarkan seorang anak, mendidiknya untuk tidak menyerah dan mengarahkan pada prospek masa depan yang pada akhirnya anak tersebut meraih masa depan yang terang benderang untuk menerangi dunia. Saudaraku, surat 2 Timotius ini adalah surat pastoral terakhir Paulus menjelang kematiannya. Ditulis sekitar tahun 64 sampai 67 Masehi. Dalam surat ini, Paulus menegaskan warisan rohani yang diterima Timotius dari nenek dan ibunya, menunjukkan peran krusial seorang ibu dalam pembentukan rohani dan keberhasilan hidup seorang anak. Nama Eunike dari bahasa Yunani yang berarti kemenangan yang baik atau kemenangan dalam kebaikan. Dan Lois berasal dari akar kata Yunani yang berarti diinginkan atau terhormat. Ini menyiratkan latar belakang keluarga yang saleh dan terhormat. Mereka adalah wanita Yahudi yang bertobat dan beriman kepada Kristus. Saudaraku, untuk memahami makna teks ini, maka kita dapat melihat beberapa kata kunci di dalamnya, yaitu pertama, frasa iman yang tulus ikhlas dari frasa Yunani pistis anupokritos. Frasa ini berarti iman yang tanpa kepura-puraan, bukan sekedar agama warisan, tetapi iman hidup yang berakar dalam relasi pribadi dengan Allah. Kedua, kata hidup dari kata Yunani eneoiken dalam bentuk perfect indikatif aktif dari kata enoikeo yang berarti iman yang berdiam tetap, bukan hanya pernah ada tetapi terus aktif menetap dalam hati mereka. Paulus tidak menyebut ayat Timotius yang dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 dikatakan sebagai orang Yunani. Artinya figur spiritual utama dalam kehidupan Timotius adalah ibunya dan neneknya. Saudaraku, peran ibu bukan sekedar melahirkan, tetapi menanamkan iman, nilai, karakter, dan identitas rohani. Karena keberhasilan anak tidak hanya bergantung pada faktor duniawi, tetapi juga kualitas rohani yang ditanamkan sejak dini. Saudaraku, saat ini di tengah tantangan ekonomi, pendidikan, dan sosial, seorang ibu beriman dituntut untuk tetap menjadi pilar iman dan moralitas bagi generasi penerusnya. Bagi para ibu, perjuanganmu tidak akan sia-sia. Ketekunanmu dalam doa, pendidikan iman, dan pengasuhan serta motivasi positif dalam membangun mimpi besar anak-anakmu akan melahirkan sebuah generasi rohani yang kuat ke depan. Bagi anak-anak, keberhasilanmu adalah buah dari air mata, doa, dan iman seorang ibu. Hormatilah dan syukurilah pengorbanannya.
Saudaraku, kesuksesan Timotius sebagai pemimpin gereja tidak lepas dari ketekunan spiritual seorang ibu dan neneknya. Di balik keberhasilan seorang anak, ada perjuangan iman seorang ibu. Ibu bukan hanya pelengkap rumah tangga, tetapi pembentuk arah hidup anak untuk kekekalan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Amin. Semangat pagi dan selamat beraktivitas di hari baru yang penuh berkat ini. Tuhan Yesus memberkati.